Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Kana Lastari, NIM 72114190012 dalam mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proyek 3, proyek web HTML menggunakan Notepad. Proyek web HTML menggunakan Notepad. Pendahuluan. Pada proyek ini akan ditujukan bagaimana cara menggunakan editor teks Notepad untuk membuat sebuah halaman web. Proyek ini menampilkan contoh tahap demi tahap yang menggambarkan berbagai teknik dan konsep yang dibutuhkan untuk membuat halaman web di Notepad. Next. Bagian-bagian dari dokumen HTML. Dokumen HTML terdiri atas dua bagian. Bagian kepala memberikan informasi mengenai peranti lunak browser penjelajah web yang mencakup judul halaman web. Bagian tubuh memberitahu apa yang akan dilihat oleh pengguna di layar, berisikan bagian yang sebagian besar orang kira merupakan halaman web. Membuat dokumen Notepad. Mulailah dengan membuka Notepad dan membuat dokumen baru. Klik perintah Start dan pilihlah subperintah program. Lanjut, program Notepad akan muncul di dalam daftar atau mungkin harus mengklik perintah aksesoris sebelum pilihan program Notepad muncul. Ketik baris 1 hingga 5 seperti pada figur P3.2. Baris 1 hingga 5 menentukan judul halaman dan memulai bagian tubuh HTML. Baris 6 adalah penentuan tempat, yaitu tempat di halaman web di mana kursor akan ditempatkan, yaitu tempat di dalam dokumen atau pada dokumen HTML lain di mana pengguna akan diarahkan melalui sebuah hyperlink. Baris 7 berisikan HTML untuk memulai paragraf yang akan disejajarkan di bagian tengah web. Next. Pada baris 8-10 ukuran huruf diperbesar melalui 3 tahap, seperti 3 opsi menurun pada menu drop down. Pada baris 12 menggunakan perintah line break untuk memasukkan satu baris kosong tambahan. Pada baris 13-16 membuat daftar yang tidak beraturan dan membuat judul location. Pada baris 17 yaitu perintah unordered list dimatikan dengan kode pada baris. Pada baris 18 memulai tabel dan baris 19 memberitahu HTML untuk memulai sebuah baris. Baris 20-23 membuat 4 sel data yang masing-masing mewakili judul kolom. Next. Pada baris 44 membuat paragraf yang terletak di tengah halaman web. Pada paragraf ke-45 membuat HTML untuk menggunakan file tanpa pembatas di sekeliling gambar. Pada baris 46 menotifikasikan peralatan paragraf sehingga peralatan akan kembali seperti semula. Pada baris 47-51 baris ini dimulai sebagai judul daftar. Pada baris 52-54 perintah awal dan akhir yang menyebabkan paragraf tersebut sejajar ke bagian kanan. Pada baris 53 yaitu hyperlink yang pertama. Dua baris terakhir berisikan perintah catatan. Penting bagi Anda untuk mengakhiri dengan dua perintah HTML tersebut sehingga browser dapat menerjemahkan halaman web dengan benar. Lanjut, menyimpan contoh. Pilihlah file diikuti save as dengan figur P3.3 akan muncul. Masukkan nama file tapi tanpa menggunakan tanda kutip. Fitur P3.4 menunjukkan bahwa jenis file yang dipilih, dengan kata lain save as tipe, haruslah ALF file dengan pengodean ANSI. Jika tidak memilih ALF file sebagai jenis file, maka halaman web tersebut tidak akan bekerja. Melihat halaman web. Bukalah browser web dan pilihlah perintah file diikuti subperintah open. Ketikkan nama file atau browser untuk menemukannya dan klik tombol OK, maka halaman akan muncul pada browser lain. Kelebihan dan kelemahan penggunaan Notepad. Kelebihan, apa yang Anda lihat pada tampilan halaman web bukanlah yang digunakan untuk browser web untuk membuat halaman tersebut. HTML cukup mudah dipelajari, tetapi pembuatan kodenya bisa jadi amat kesalahan pengetikan dapat menghasilkan efek yang salah. Selain itu, kekuatan manajer terletak pada bakat bisnisnya dan bukan pada keahlian membuat kode. Kelemahannya, keharusan untuk mempelajari perintah-perintah HTML dan proses pembuatan kode. Meskipun sederhana, pengodean di Notepad memakan banyak waktu. Oke, kita lanjut ke proyek 4, formulir survei web HTML siswa.
Contoh ini adalah formulir yang mencatatkan evaluasi seorang siswa terhadap seorang pembicara, seperti yang ditunjukkan figur B4.1. Teknik formulir halaman web ada 5. Teknik pertama adalah fill text, misalnya fill name di mana pengguna mengetikkan sebaris data. Teknik kedua adalah tombol radio. Tombol ini digunakan untuk mengetik jawaban-jawaban yang memungkinkan saling melengkapi. Teknik 3, kotak cek. Serupa dengan tombol radio, teknik penggunaan dapat memilih satu atau lebih pilihan. Teknik keempat, drop down, mengombinasi jawaban yang akan ditanyakan dalam tempat yang kecil di halaman web, tetapi memungkinkan sejumlah pilihan yang saling melengkapi. Next. Masing-masing teknik ini memiliki kelebihannya. Menu drop-down menawarkan jawaban yang saling melengkapi, sama halnya dengan tombol radio, tetapi makan tempat yang lebih sedikit pada layar komputer. Tombol radio dapat menampilkan semua pilihan kepada pengguna pada saat ditampilkan. Area teks memungkinkan beberapa baris, sedangkan fill text hanya memungkinkan satu baris saja. Bagian-bagian formulir contoh. Formulir ini dimulai seperti pada proyek 3. Perbedaan signifikan adalah pada baris 6 dan sampai 47 digunakan untuk membuat formulir figur P4.2. Perintah body dan form memberitahukan browser web bahwa halaman web akan mencatat informasi dan pengguna. Pada baris 14 dan 18 adalah perintah yang menangkap input untuk file name dan email. Pada baris 23 sampai 26 menampilkan pilihan untuk tampilan kelas. Pada baris 29 dan 30 membuat kotak cek. Masing-masing baris membuat filenya dan banyaknya kotak cek dapat dipilih. Pada baris 33 sampai 38 memberi daftar perintah yang menghasilkan menu drop-down pada contoh. Pada baris 42 terletak di antara perintah awal dan akhir area teks. Pada baris 45 perintah submit dan pada baris 46 perintah reset. Menyimpan contoh. Anda harus menyimpan dokumen sebagai file HTML. Jenis setelan dokumen awal di Notepad adalah dokumen teks dan ekstensi file. Teks secara otomatis akan ditambahkan nama file jika file tersebut disimpan dalam bentuk teks. Browser web tidak dapat menerjemahkan jenis dokumen teks. Lanjut ke melihat halaman web. Setelah halaman web disimpan, Anda dapat memeriksanya apakah halaman tersebut bekerja dengan baik. Anda tidak harus menutup program Notepad. Program ini dapat tetap terbuka ketika Anda melihat file Anda dengan browser web dan pilihlah perintah file diikuti subperintah open. Ketikkan nama file atau browser untuk mencarinya dan ketik tombol OK. Halaman web Anda akan muncul di browser. Cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.